Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Kalau ada yang membaca doa, kita mengangkat tangan atau mengaminkan tok. Ini ada kata toknya ini. Baik, itu harus dilihat doanya adalah doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah itu tidak dianjurkan mengangkat tangan. Tapi doa permohonan atau masalah, doa permintaan itu dianjurkan mengangkat tangan. Maka tergantung konteks doanya, apakah itu doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah itu doa rutinitas. Dalam doa yang sifatnya rutinitas, maka itu tidak perlu mengangkat tangan. Tapi dalam doa yang sifatnya permohonan atau permintaan, maka itu perlu mengangkat tangan. Dalam kebiasaan kita sehari-hari, misalnya doa mau makan, perlu angkat tangan atau tidak? Tidak, itu rutinitas. Jadi tidak perlu kemudian ada yang memimpin doa bismillah gitu angkat tangan, tidak perlu. Kenapa? Karena itu adalah doa ibadah, rutinitas sehari-hari, zikir sehari-hari, rutinitas, itu tidak perlu mengangkat tangan. Keluar masjid angkat tangan apa tidak? Tidak perlu. Nah, jadi tidak perlu keluar masjid angkat tangan, masuk masjid angkat tangan lagi, gitu kan? Itu tidak diperlukan. Naik motor angkat tangan apa tidak? Tidak, karena itu sudah rutinitas. Tiap mau naik motor angkat tangan. Kalau turun dari motor mau berhenti gitu, angkat tangan apa tidak? Pas mau berhenti angkat tangan, tidak perlu. Jadi yang rutinitas itu tidak perlu angkat tangan. Tapi doa permohonan, permintaan, contoh biar hutangnya lunas, itu angkat tangan. Nah, biar masalahnya cepat selesai, itu angkat tangan. Biar diterima menjadi pegawai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, nah, maka perlu angkat tangan. Ini lagi banyak dicari nih P3K. Mas Sugeng ikut berjuang di situ nomor betul? Oh enggak, orang ikut Mas ya. Pokoknya sendiri mau ing pantum. Oh iya, baik ya. Kalau Jumatan ulama berbeda pendapat tentang Jumatan, apakah itu doa ibadah atau doa permintaan. Kalau saya memilih itu adalah doa ibadah, sehingga tidak perlu mengangkat tangan. Tapi bagi teman-teman yang menganggap itu sebagai doa permintaan, kita menghormati pendapat itu. Jadi pada saat Jumatan itu kalau saya pribadi menganggap itu doa ibadah, sehingga tidak perlu mengangkat tangan. Tetapi bagi yang menganggap itu adalah doa permintaan, itu monggo, kita menghormati pendapat itu sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Is Ibn Abdissalam. Baik, ada yang pribun? Oh ya, angkat tangannya gimana? Gini? Oh gini? Ya, atau seperti ini? Baik, jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan untuk mengangkat tangan di hadapan kita seperti ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengangkat tangan dengan atau dengan apa, tapi silahkan di hadapan kita. Kita minta apa sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bapak Ibu pernah diajarkan bagaimana tata cara ruqyah mandiri, itu tangannya di hadapan kita, tidak di samping, di bawah, tidak pula di atas, tidak pula seperti ini, tapi di depan kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau untuk ruqyah rapat, tapi kalau untuk doa boleh renggang. Baik, yang penting Bapak Ibu di dalam masalah untuk rafa'a yadaihi, di sini ada hadis dari Nabi, barang siapa yang rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Hayyun Karim. Allah itu maha apa namanya? Malu dan maha mulia. Dan yastahyi, Allah itu malu ketika ayaruddahuma sifron, mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan hampa. Jadi silahkan, itu salah satu faktor terkabulkannya
doa. Jadi silahkan, salah satu faktor terkabulkannya doa. Yang direkomendasikan rapat itu kalau untuk ruqyah, tetapi kalau tidak untuk ruqyah tidak mesti harus rapat. Wallahu alam bishawab.